Sekarang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa dari UNJ ingin bertanya langsung kepada Pak Fuad Bawazir. Silakan teman-teman mahasiswa. Langsung ke pertanyaannya boleh, namanya siapa dari UNJ? Silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Alma Putri dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Fuad. Langsung saja ke pertanyaannya, apa jaminan dari pemerintah terkait dengan isu-isu ini agar selalu diakomodir agar tidak tertimbun dengan isu-isu lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Fuad boleh langsung ditanggapi Pak, agar isu ini tidak hilang ditelan isu yang lain Pak. Iya. Pertama saya salut ini sama adik-adik mahasiswa dengan segala tuntutan-tuntutannya dan supaya selalu terus-menerus seperti itu. Ya. Saya kebetulan ini mengalami masa macam-macam. Mulai masa tahun 66, ya, itu angkatan 66. Kemudian ada tahun 74, zaman malari, ya. Ada 98, kemudian ya sekarang Anda tuntutan-tuntutan Anda seperti itu, ya. Dan kenapa itu tuntutan demi tuntutan itu memang seperti sengatan kepada pemerintah, sengatan kepada penguasa, ya, supaya selalu istilahnya istighfar, sadar kalau ada kekeliruan-kekeliruannya. Tapi ingat ya bahwa waktu untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah itu memang memerlukan waktu. Ada yang seketika, tapi umumnya bukan waktu. Makanya saya itu teringat betul dengan almarhum Profesor Dr. Mubiarto. Mungkin bagi generasi muda nggak ngalami. Profesor Mubiarto itu seorang yang sangat idealis. Ya, ingat ya Pak ya. Oke, idealis sekali. Dia sehingga menarik bagi pemerintah. Udah, ini orang menarik benar bagi Pak Mubiarto, diangkat saja menjadi deputi di Bappenas. Waktu deputi itu, dia itu mengatakan, wah prakteknya itu makan waktu dan sulit ya. Karena apa? Constraint yang terjadi, ada kendala-kendala yang memang harus terjadinya macam-macam. Apalagi masalahnya sudah semakin kompleks. Anda baru bicara soal DPR. Lah kalau Anda bicara DPRD se-Indonesia gimana? DPRD se-Indonesia, DPRD kan juga bermasalah misalnya. Kalau ini dianggap bermasalah, sana juga bermasalah. Sama juga seluruh Indonesia gitu kan. Nah, jadi memang masalah-masalah seperti itu memang bisa dilihat dari akarnya. Kalau akarnya barangkali harus dibenahi total, ini kalau mau benar-benar mendasar total, barangkali yang seperti disampaikan oleh Mbak Titi Anggraini itu ya tadi mengenai reformasi politik, partai politik Pak? Iya, undang-undang Pemilu? Politik pemilu, undang-undang partai politik apa dibenahin semuanya. Itu lebih mendasar ya. Nah ini nanti dasarnya apa? Undang-undang dasar 45. Undang-undang dasar 45 mesti perlu menurut saya amandemen lagi. Ya enggak Pak? Diamandemen lagi, amandemen kelimanya. Setelah ini fondasi pertamanya udah dibikin, kemudian baru pada undang-undang pemilu, ya, dan seterusnya partai politik segala macam undang-undangnya dibikin, itu nanti akan membuahkannya ke sana. Lah kalau ini masih belum, undang-undang dasarnya belum, ini belum, memang ini cuma simptom-simptom saja yang Anda lakukan itu. Ya, meskipun itu saya bilang penting dan salut itu dilakukan. Apalagi sebagai mahasiswa. Ya, karena saya dulu terus terang aja, saya itu aktivis dari dulu. Jadi pejabat itu selesai pejabat ya sekarang jadi aktivis lagi ibaratnya kan. Nah, tapi begitulah mesti dilaksanakan dengan yang sangat mendasar. Dan itu bisa dilaksanakan, gak usah khawatir, itu bisa dilaksanakan benar. Tapi bahwa sekarang yang dilakukan itu yang teknik-teknis tadi penting, tapi memang kadang-kadang memerlukan waktu. Misalnya ini, oh ini peraturannya diubah dulu, PP-nya berubah, peraturannya berubah, ya itu selalu makan waktu. Anggarannya sudah dilakukan, ya. Itu memerlukan proses pokoknya. Tapi yang penting proses itu sudah berjalan dan Anda itu ngerti oh itu proses sudah berjalan. Tidak bisa seketika seperti kita minta kepada orang tua anak kecil minta es krim, nggak bisa begitu. Itulah yang
yang pengalaman Pak Mubiarto dan seterusnya memang saya alami juga seperti Jadi komitmen itu harus ada tindak lanjutnya Pak ya, tidak harus ada terhenti. tindak lanjutnya, tapi ya itu memang makan waktu, itu yang penting itu. Waktu itu time is the essence kita tahu, bagi mahasiswa juga bagi pemerintah. Tapi ya tidak bisa diloncati ini waktu ini nggak bisa ditiadakan gitu. Tuntutan itu. Saya cerita pengalaman waktu menjabat ada satu perubahan yang mau dilakukan atau program yang dilaksanakan dan memerlukan waktu serta memerlukan koordinasi dan seterusnya. Ya mau mengubah apa undang-undang saja. Kalau kita mau katakan undang-undang apa? Undang-undang pajak. Ya itu undang-undang pajak itu diproses. Bahwa yang penting sekarang yang saya lihat salah satu kadang-kadang penyimpangan ya sekarang itu. Undang-undang itu di undang-undang dasar apa yang harus dilaksanakan? Adalah kewenangan presiden dalam hal ini pemerintah dan DPR. Jadi walaupun membicarakan undang-undang TNI, TNI-nya nggak ada bicara. Sebetulnya begitu dilakukan narasumber boleh, undang-undang polisi, polisinya tidak boleh bicara. Narasumber boleh, dibicarakan undang-undang apapun juga, itulah yang berwenang adalah dua ini. Ini oleh sebagai narasumber yang lain-lain. Nah ini undang-undang ini misalnya, ya BPK, seluruhnya ini undang-undang. Mahkamah Agung, ini undang-undangnya kasak-kusuk ke sana kemari misalnya ya. Pemerintah salah satu dari pihak yang mau objeknya itu nggak boleh kasak-kusuk gitu loh. Itulah, ya itu tatanan demokrasi yang mesti disepakati dan sudah disepakati seperti itu dalam undang-undang dasar. Tapi kalau ini di kasak-kusukin begini susah juga. Dan saat ini kan Pak Fuad rakyat menagih Pak ya. Kapan ini bisa diwujudkan? Kalau soal waktu kan relatif itu Pak. Iya, Apakah ini waktu jangka relatif. pendek, jangka menengah atau panjang? Ya untuk mewujudkan itu pun juga memang relatif juga. Tapi ada komitmennya. Ini. Kalau perlu dibikinkan metrik atau time schedule-nya. Ya kan metrik time schedule untuk menunjukkan ini akan dilaksanakannya adalah kapan. Dan tapi juga nggak bisa pasti benar kalau politik kenapa? Kalau ada partai yang belum setuju, ada ini belum setuju. Lah ini undang-undangnya memang partai, apalagi partainya banyak. Kalau zaman Orde Baru partainya 3, udah diputusin 3 ya. Mending kalau 3 agak lebih cepat gitu kan. Kalau 2 mungkin lebih cepat. Tapi kalau 1 nggak boleh karena itu tidak demokratis. Ya itu kita sepakati dulu hal-hal seperti itu. Itu nanti akan lebih tertata, lebih terprediksi, lebih cepat. Oke. Terima kasih. Mas Aditya, Anda melihat pimpinan DPR tidak hanya normatif saat ini ketika mereka berani punya nyali untuk menemui peserta aksi. Sebenarnya saya lanjut dari obrolan yang disampaikan Pak Fuad ya. Bahwa merubah sesuatu itu di DPR itu memang butuh waktu, memang pengalamannya banyak ya. Saya ingat misalkan di dalam proses legislasi itu ada satu undang-undang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu 8 tahun Bang.